Itu tutup, siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak hadir? Ya, selanjutnya kemarin kita belajar tentang biologi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang isu-isu lingkungan. Nah, apa saja itu ya? Isu-isu lingkungan. Isu itu apa? Itu permasalahan-permasalahan tentang lingkungan. Ya. Saya mau tanya dulu, mengapa plastik itu dapat merusak lingkungan? Ada yang tahu? Ya, karena sampah plastik tidak dapat diuraikan, sulit untuk diuraikan, ya, dibandingkan dengan sampah-sampah yang lainnya. Sebelumnya kita mengetahui dulu kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan itu apa sih? Kesehatan lingkungan itu adalah lingkungan yang sehat, lingkungan yang membuat manusia itu ya bahagia, hidup sejahtera, ya, antara ekosistem dan manusia bisa saling menopang. Nah, ya, bisa saling menopang, bisa saling menjaga, ya, untuk keberlangsungan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, kesehatan lingkungan ini ya berkaitan dengan tadi hidup sehat. Kemudian ini adalah faktor-faktor kenapa kesehatan lingkungan itu menjadi sulit, ya, sulit untuk diraih, digapai. Apakah di sekolah kita ini lingkungannya sehat atau tidak? Sehat. Nah, ya. Kalau lingkungan sehat itu lingkungannya bersih, ya. Lingkungan bersih itu berarti tidak ada penyebaran penyakit, ya, contohnya. Kemudian udaranya sejuk. Nah, lingkungan yang sehat itu udaranya sejuk, ya, tidak ada sampah-sampah, udaranya sejuk, ya, segar. Nah, kemudian polusi udaranya sedikit, ya, tidak berkabut, tidak berasap, kemudian airnya bersih dan segar, ya, tidak berbau, air minumnya tidak kuning. Nah, kemudian tidak ada hewan liar. Hewan liar yang di sini maksudnya bukan macan, bukan harimau, bukan. Hewan liar di sini maksudnya adalah tikus, kecoa, dan lain sebagainya yang di situ menyebabkan penyakit. Kemudian, nah, di sini ada penyebaran penyakit. Kalau hidup kita tidak sehat, lingkungan kita tidak sehat, maka ada faktor yang membuat lingkungan itu tidak sehat. Yang pertama adalah penyebaran penyakit. Nah, penyakit bisa tersebar karena ketersediaan kualitas air. Ya, bagaimana air yang kita konsumsi, yang kita gunakan. Air adalah sumber kehidupan manusia, betul? Ada yang tidak minum, ada yang tidak mandi, ada yang tidak nyuci. Nah, ya, air itu sumber kehidupan manusia. Bagaimana kualitas airnya? Nah, ya, kalau kualitas airnya itu bagus, ya semuanya tubuh kita jadi sehat. Tapi kalau kualitas airnya ya tidak baik, maka ya kita minum airnya tidak sehat. Kemudian sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan itu maksudnya adalah tempat pembuangan
ada jaraknya. Misal sumber airnya di depan, setidaknya atau sanitasinya di belakang, biar tidak tercemar, ya. Sumber airnya biar tidak tercemar oleh sanitasi. Kemudian ada pengelolaan sampah. Kalau sampahnya itu tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan bisa menyebarkan penyakit, ya. Kemudian ada lagi kebiasaan hidup. Maaf, saya ulangi lagi tadi pengelolaan sampah. Kenapa Bu bisa menyebarkan penyakit? Nah, ya, kalau sampah-sampahnya itu terkumpul, menumpuk, tidak dikelola, maka akan menyebarkan penyakit. Ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, misal kamu buang sampah, ya, sampahnya sudah 1 minggu dibuang. Setelah itu tangannya tidak dicuci, ya, kamu makan. Akhirnya sampahnya, kumannya atau virusnya, bakterinya itu masuk ke dalam tubuh, tidak cuci tangan. Nah, kalau yang secara tidak langsung bisa lewat hewan, ya, entah itu nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. Kemudian kebiasaan hidup itu juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, misalnya sehat atau tidak, makannya benar atau tidak. Ingat, kalau mau hidupnya sehat, kebiasaan hidup sehat yang pertama, ya, makan makanan yang bergizi, jangan jorok, makan makanannya jangan jorok, ya. Diusahakan real food itu makanan yang tidak ultra processed food, ya, makanan yang tidak instan, makanan yang tidak melalui proses yang panjang. Nah, biasanya real food itu ciri-cirinya gampang basi. Nah, ya, kalian makan yang seperti itu, ya, tidak ada pengawet, pemanis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kebiasaan hidup yang biasanya dilakukan sebelah adalah banyak minum air putih. Nah, air putihnya itu, ya, kualitasnya harus bagus. Dan yang ketiga, rajin berolahraga. Terus ada vektor penyakit. Vektor penyakit ini ya dari penyakit-penyakit kuman, virus, kemudian bakteri. Nah, ya. Masuk ke ketersediaan air bersih. Tadi kan penyebaran penyakit. Sekarang ketersediaan air bersih. Nah, secara fisik, jadi air bersih itu, ya, air bersih itu harus melalui beberapa persyaratan. Ya, syaratnya apa saja? Syarat fisik, airnya tidak berwarna. Nah, apalagi kalian minum warnanya kuning, ya. Terus yang kedua tidak berbau, ya, tidak berwarna dan tidak berbau, ya. Kemudian syarat mikrobiologi, tidak ada hewan-hewan kecilnya. Nah, kalau kalian minum silakan, ya, dilihat apakah ada utek-uteknya, ya, cacing-cacingnya. Nah, ya. Kemudian harus tidak ada mikrobiologinya. Kemudian tidak ada mikroorganisme, maaf, ya. Syaratnya air itu tidak ada mikroorganismenya, ya, tidak ada makhluk hidup yang kecil, ya. Kemudian syarat kimia, tidak tercampur bahan-bahan kimia, ya, tidak ada bakteri atau bahan-bahan kimia. Kemudian syarat radioaktif, ya, air itu jangan sampai tercampur dengan bahan-bahan radioaktif, ya. Contohnya, ya, bahan yang ada kandungan zat besinya, ya, yang terlalu tinggi. Nah, ini adalah cara pembuangan sampah. Nah, ya, pembuangan sampah yang tidak benar, ya, sembarangan, itu akan berdampak pada lingkungan. Nah, yang pertama pencemaran lingkungan, ya, pencemaran lingkungan, kemudian banjir, ya, jadi bikin mampet, ini lingkungannya tidak sehat, banyak sampah. Yang kedua banjir, ya, banjir akhirnya, ya, airnya keluar, ya, karena banyak sampah di sungai, saluran dan lain sebagainya. Kemudian penyakit, menjadi sarang penyakit kalau sampahnya tidak dikelola dengan benar, tidak dibuang dengan benar. Kemudian ada lagi kerusakan ekosistem, ya, yang tadinya ada makhluk hidup, misal
pengelolaan sampah. Yang pertama 3 ya, reuse, reduce, dan recycle. Terus itu adalah ini pengulangan kembali, menggunakan kembali, ya, digunakan kembali. Kalian punya sampah, nah ya, kalau bisa sampah itu digunakan kembali, ya. Misal botol plastik, kamu beli botol plastik, ya, yang BPA free. Nah, BPA free itu apa? Yang bahannya bagus, yang tidak menimbulkan mikroplastik. Boleh kalian bawa minum daripada beli yang pakai plastik, kalian mending bawa botol minum, ya kan? Bawa botol minum, ya. Dari plastik boleh, tapi yang tulisan dari aslinya agar tidak terjadi mikroplastik. Ya, karena kalau sudah mikroplastik, kalian juga mikroplastiknya itu ya bisa masuk ke tubuh, juga tidak baik dikonsumsi. Kemudian reduce itu adalah mengurangi. Kalau kalian tidak bisa menggunakan kembali, ya, barang-barang dari plastik, ya, maka dikurangi. Misal belanja ke Indomaret, nah, supermarket, nah, ya, daripada nanti bawa kresek, pulang-pulang bawa kreseknya untuk di rumah, mending ketika belanja kalian bawa tas, ya, bisa digunakan kembali, dikurangi. Jangan makan makanan atau jajan atau beli apapun yang banyak sampah plastiknya, harus dikurangi. Yang ketiga adalah recycle itu adalah mendaur ulang, ya, dipilah-pilih sampah yang bisa didaur ulang. Ya, kemarin temanya kita bikin kursi atau meja, ya, sampahnya dimasukkan dalam botol, ya, akhirnya dijadikan sebagai furnitur. Bisa juga ada sampah yang dijadikan paving block. Sudah pernah dengar?